hari ini gue mau beli laptop. Jadi kan kemarin tuh gue udah hands on kan tuh produk Acer Swift 3X di kantornya Acer waktu itu. Ntar ada mobil dulu. Nah, kan lu banyak yang minta kalau di review, dan gue udah minta sama Acer dan ternyata belum dikasih-kasih juga gitu ya kan. Mungkin David kerjanya lama gitu kan, nggak minta-mintain ke Acer. Jadi gue beli aja lebih cepat karena berhubung gue juga lagi nyari laptop yang emang tipis dan bisa gue bawa kemana-mana karena gue lumayan sering mobile sekarang. Dan terlebih lagi laptop yang tipis tuh kadang suka nipu-nipu karena ternyata pas diangkat berat. Nah, gue udah nyari ke beberapa brand dan akhirnya memang di Swift 3X ini yang lumayan enteng dan bodinya masih dari aluminium. Dan itu cuma yang penting buat gue karena gue pakai barang tuh kasar gue, jadi badannya harus besi gitu. Dan sekarang masuk dulu, ini gue lagi di Mangga 2 Mall, jadi kita langsung ke tokonya Acer. Gue tadi udah telepon orangnya, katanya barangnya ready stock. Cuman dia nggak tahu gue mau bikin konten, nanti kita langsung gerebek aja biar kayak gitu. Yuk langsung. Nah, sekarang udah di tokonya Acer. Ini di lantai 1 di Mangga 2 Mall. Dan ini harusnya nih exclusive store, IS-nya Acer. Dan kenapa gue harus datang spesifik ke IS-nya Acer? Soalnya gue denger sih ada promo nih di sini nih. Nah, gue lihat di toko online-nya tuh ada promo, Epic promo 11-11 ya kan. Dan karena gue nggak suka belanja online, gue pengen megang barangnya ya kan. Makanya gue langsung ke toko. Nah, gue udah kontak sama orang Acer-nya. Nah, ini ada masnya. Bentar, gue coba dulu nih biar kedengeran. Oke. Mas siapa namanya? Ali. Nah, di sini kerjanya apa? Marketing sales. Nah, yeah. Gue tuh udah kontak untuk orang Acer, cuman dia pasti nggak tahu kalau gue mau bikin konten, jadi masih kaget mukanya. Iya. Jadi kan aku kemarin udah ngomong untuk mau beli laptop Swift 3X di sini spesifik, udah kan. Nah, cuman aku pengen tahu lagi nih, mau confirm untuk promonya tuh ada apa aja kalau udah beli di sini. Oh, kalau untuk saat ini ada promo khusus bulan ini untuk pembelian Swift 3X dapat free SSD 512 dari kami, itu mau pembelanjaan offline atau online. Oh, tapi kalau offline emang harusnya di sini doang atau ada di tempat lain, Mas? Kalau untuk promonya ini serentak seluruh AS partner di Acer. Oh, jadi harus emang di partnernya Acer langsung baru dapat promonya ya? Oke. Dan kalau kesini keuntungannya apa aja gitu? Udah lama kita nggak belanja offline kan? Oke. Keuntungannya beli Acer di produk kami di Acer Primajaya, selain dapat garansi resmi, harga terjamin, murah di antara kompetitor lainnya. Ini kan saya bikinin konten nih, ntar pas beli laptopnya dapat promo nggak ya? Bisa. Bisa dibicarakan ya? Oke. Nah itu rahasianya beli laptop murah. Jadi konten kreator. Ntar nih kita langsung cek laptopnya aja karena di toko pasti ada display barangnya ya kan. Nih kita langsung cek dulu sebentar. Yuk. Ini nih yang kemarin gue review, ternyata gue hands on, cuman gak dikasih review sama Acer. Ya gue beli, ya kan, saya reviewer yang baik. Jadi bisa dijelasin dikit, mungkin ada yang nggak tahu untuk spesifikasinya gitu. Kalau untuk spesifikasi untuk seri Swift 3X ini dengan prosesor terbaru i5 Gen 11, sudah Full HD, SSD 512. Oh, ditambah 512 lagi tuh? Iya, karena jadi ada 2 slot lagi. Oh. Ya. Dan lebih bagusnya lagi, walaupun slim, ini bisa buat editing. Oh, itu penting tuh. Ya, karena dia udah termasuk VGA-nya Swift X MX 4GB. Oh, udah pakai Iris Xe MX 4GB. Oke. Jadi itu yang salah satu kebutuhan gue ya, kalau buat ngedit tuh harus bisa karena gue mobile. Siapa ya? Jadi untuk laptopnya sendiri gue butuh yang tuh bisa Premiere Pro, bisa Illustrator, bisa Photoshop. Dan kemarin tuh pas aku hands on bisa semua tuh kebetulan tuh. Cuman nggak tahu kenapa si David tidak minta lagi ke Acer buat review. Jadi gue harus beli untuk review ya. Nanti di reimburse ya Pit ya, ke kantor ya Pit ya. Ngangguk dong kameranya dong, nggak bisa ya. Ya udah, pokoknya ini kita harganya berapa ini? Ini kan yang di sini displaynya i7 nih. Nah, gue pengen belinya tuh yang i5 Mas. i5. Yang i5 berapa harganya? Kalau untuk i5 murah kok, harga masih terjangkau dengan spek bagus seperti ini ya di Acer. Harganya hanya 12.999. Cuman 12.999, berarti 13 juta kembali 1.000, lumayan bisa bayar parkir di bawah, ya kan? Itu pun udah dapat
SSD 512. 512 SSD 512 itu seingat gua harganya lumayan tuh. Iya. Ya kan? Betul. Dan kalau yang i7 di sini berapa? i7 sendiri ini kalau untuk tipe yang sama itu di kisar 1599. 1599. 16 jutaan lah. Oh, 16 jutaan. Oke, Iya. oke. Terus udah dapat apa aja nih kalau beli laptop? Kan kita sebagai orang Indonesia mah maunya murah, dapat banyak gitu. Ya betul. Kalau untuk pembelian di toko biasanya kita udah dapat Microsoft original dan Windows 10 original. Oke. Dan bundlingnya biasanya ada softcase atau ada Oke. gimmick-gimmick lain dari promo-promo Acer. Oh, kalau gue beli dapat bagnya tuh. Dapat. Oh, mantap. Yang dapat sleeve kain itu. Siap. Berarti ini udah dapat Microsoft Office. Biasanya tuh yang Home and Student 2019 tuh, ya kan? Kalau dari Acer, terus dapat Windows 10, ntar kita tinggal upgrade manual aja ke Windows 11. Pasti bisa, soalnya Intel yang baru. Jadi kita beli dulu aja kan, ntar gue mau nego dulu sama masnya, ya kan? Siapa tahu dapat 6 juta ya kan? Mantep. Nah, buat kalian yang udah lupa mungkin ya caranya belanja di toko offline ya, jadi keseringan beli online. Jadi toko offline tuh biasa kita bisa cek di tempat. Jadi kalau emang ada masalah biasanya langsung diurus di sini ya. Siap. Tapi jarang sih, soalnya kayak gitu-gitu. Soalnya kan barang di sini biasa udah lewat QC, tapi ya buat make sure aja gitu. Jadi ini laptopnya ya standar ya, laptopnya segala macam. Nah ini laptopnya nih yang nggak ada stiker-stikerannya tuh, masih baru. Tuh ada kartu garansinya, ya kan? Ini nggak ada manual book, ya nggak bakal dibaca juga sih. Kartu garansi kan saya kenal orang Acer, nanti RMA aja langsung. Dan kalau laptopnya, nah biasa gue ceknya gini doang nih, buka ya kan, nyalain. Ini buat yang lupa nih yang i5 ya. Nah, ini Swift 3X. Nah, buat kalian yang udah lupa cara belanja di toko offline itu tutorialnya. Pas bayarnya gimana? Pas bayarnya gampang. Paling tinggal keluarin laptop ya kan, dompet, keluarin debit card kalau masih punya. Biasa kan udah lama tuh kan nggak belanja offline. Nah, tinggal kasih ke masnya. Langsung ke mesin edisi. Biasa lupa PIN juga tuh, soalnya kebanyakan masukin PIN mobile banking kan. Diinget-inget lagi, coba PIN ATM-nya, terus habis itu tinggal bayar. Nah, ini udah bayar, ya kan? Udah gitu tutorialnya. Nanti laptopnya gue review di kantor aja, karena kalau di sini ntar terlalu nyaman, ya kan? Kita pulang dulu ke kantor. Halo guys, balik lagi dari toko. Enggak sih, itu tadi cuma gimmicknya David ya. Nggak mungkin dong gue dari toko, gue udah benchmark ya kan. Jadi setelah dari toko itu kan gue belinya i5. Dan pas gue pakai, oh performanya segini nih, ya kan. Dan gue cukup kepo dan gue akhirnya minta David untuk mintain ke orang Acer-nya yang i7. Jadi gue minjem lagi. Dan yang di sini adalah versi i7-nya. Sebenarnya juga nggak ada bedanya, cuma beda jeroannya aja. Dari luarnya sih sama semua, persis plek-plekan. Jadi kalian nggak akan melihat perbedaannya dari yang i5. Tapi dari segi performanya pasti berbeda, karena nanti benchmarknya akan gue kasih lihat. Tapi yang pasti, setelah gue pakai laptop ini untuk beberapa minggu, gue menemukan beberapa perbedaan dari driver-driver gue sebelumnya. Nah, untuk daily driver gue sebelumnya tuh karena bergonta-ganti terus ya. Dan kebanyakan memang laptop di harga yang range-nya sama gitu. Dan setelah gue pegang Acer, so far yang build-nya premium, ya doi gitu. Karena memang rigid banget. Karena beberapa laptop yang lain memang gue pegang ada yang bahannya aluminium ya, atau feels like aluminium, tapi memang nggak serigid ini. Dan untuk orang yang sekasar gue ya, ini sangat cocok ya. Tuh, ini bener-bener nggak ada flexingnya, dan di layar apalagi gitu. Dan ini kan yang paling di-concern sama orang kan, dan ini flexingnya tuh bener-bener flexing yang harus ada untuk laptop, karena kan lu taruh tas segala macam, dia butuh ada flexing dikit gitu. Jadi nggak bikin monitor layarnya patah gitu. Dan ini menurut gue yang paling rigid di harganya. Walaupun bentuknya ya sama seperti seri-seri Swift pada umumnya gitu ya. Cuman ada beda di sini dikit, beda di situ dikit. Bahkan dari awal gue pernah ngelihat seri Swift, mungkin bahasa desainnya tuh memang mengusung tetap tipis tapi performanya terbaik lah yang bisa diberikan sama Acer di harga ini gitu, untuk menggambarkan lebih jelasnya gitu ya. Jadi dia tuh ngasih desain yang nih gitu, tipis gitu, tapi secara performa ya udah maksimal gitu. Di harganya dia tuh dia bisa ngasihnya segini gitu dari Acer-nya. Dan memang dari dulu belum pernah berubah dalam filosofi Swift-nya sendiri. Dan kalau ngomongin Acer Swift 3X ini, yang paling menarik adalah di stiker Iris X Imax, karena gue nggak pernah pegang laptop
yang ada Xe Max-nya ini. Dan setelah gue cari-cari, gue pengen tahu dong ini apa gitu kan Iris Xe Max. Karena kalau lu main game tuh kan lu bisa milih nih mau integrated GPU atau si Xe Max. Xe Max ini adalah discrete GPU-nya Intel di laptop. Dan memang cukup menarik positioningnya karena di atas kertas GPU ini nggak pakai GDDR dan dia tuh pakai LPDDR-X biasa. Yang menurut gue cukup aneh ya penggunaannya karena kan lu butuh GPU tuh butuh cepet banget gitu ya untuk VRAM-nya. Dan di sini kenapa pakai LPDDR-X4 gitu yang jalannya tuh cuma di 2133 seingat gua. Jadi bandwidth-nya tuh cuma sekitar 50 GB per detik. Dan memang positioning yang aneh itu membuat gua penasaran sebenarnya discrete GPU ini buat apa, dan ternyata discrete GPU ini dipasang oleh si Intel khusus untuk menangani masalah machine learning atau AI dan deep learning segala macam lah. Dan itu memang bukan ranah gua gitu untuk ngomongin AI segala macam, tapi memang Intel memasarkannya untuk itu karena setelah gua cobain untuk main game lebih kenceng integrated GPU-nya daripada discrete GPU-nya karena memang positioning berbeda. Dan kalau buat main game sih lu tetap bisa milih sih untuk integrated GPU-nya, dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang butuh machine learning mungkin lu bisa pakai Xe Max-nya yang menurut gua sangat-sangat baik karena secara performanya Iris Xe itu udah kenceng ya kan untuk main game. So far sih menurut gua itu yang paling kenceng ya. Dan karena gue belum ngetes untuk rivalnya segala macam, jadi yang gue pegang itu X itu udah cukup kenceng untuk mainin game-game triple A di 2-3 tahun belakangan. Bukan 2-3 tahun belakangan, 2-3 tahun yang lalu triple A-nya. Dan untuk game-game baru tuh masih dapat lah. Kalau lu main di resolusi 720 lu masih bisa dapat, atau di 1080 tapi low setting gitu masih dapat semua. Dan di Xe Max-nya ini sendiri ada perbedaan performa yang cukup jauh gitu, karena setelah gue tes tuh ada sekitar perbedaan 5-10% untuk FPS-nya. Dan dari segi layarnya sendiri sudah seperti biasa ya, SwiftX tuh memberikan sesuai dengan filosofi produknya, nggak ada yang di-cut gitu. Dari layarnya dia udah 14 inci, Full HD, 72% NTSC, yang dimana untuk gua yang ngedit, desain segala macam, ini udah mumpuni karena seenggaknya untuk gua ekspor ke mana-mana aman gitu, selama bentukannya digital ya. Ingat digital, karena kalau untuk cetak beda lagi. Cetak itu pakai Pantone. Jadi di sini untuk NTSC segala macam, untuk segala video, untuk grafik desain, untuk postingan di Instagram gitu, warnanya udah sesuai dan nggak bergeser gitu. Itu udah paling penting itu kalau buat desain dan ngedit. Jadi buat grading segala macam masih bisa diandalkan lah laptop ini. Dan kalau untuk ngomongin keyboardnya sendiri nih, keyboardnya untuk layoutnya sebenarnya gue nggak ada masalah. Cuman memang ukuran keysnya terlalu kecil untuk jari gue. Jari gue tuh rada bagong. Jadi kalau gue ngetik di sini tuh emang apa ya? Gue suka kepencet tengahnya yang bolong ini. Menurut gue sih untuk SwiftX sendiri sih kalau bisa ntar di seri terbarunya ada desain keyboard baru yang lebih rapat mungkin, karena dengan space segini ya semoga bisa dimaksimalkan aja gitu untuk ukuran key size-nya. Memang ada bagusnya untuk yang jari kecil, emang enak sih ngetik di sini. Cuman untuk orang yang jarinya bagong kayak gue tuh suka salah pencet jadinya. Dan untuk touchpad-nya sendiri ukurannya memang ya udah maksimal gitu. Mau ditaruh mana lagi ya kan? Udah nggak ada tempat lagi gitu, kecuali lu mau touchpad-nya manjang gitu. Dan kalau dari gue sendiri sih touchpad-nya gue nggak ada masalah karena gue kemana-mana selalu bawa mouse wireless juga, karena gue buat desain nggak mungkin gue pakai touchpad. Dan untuk keyboard sendiri gue jarang pakai karena gue selalu pakai keyboard wireless yang ukurannya mini. Lanjut kita ngomongin portnya. Di sebelah kiri itu udah ada power jack ya kan, udah ada HDMI, USB Type A. Ini harusnya USB 3.2 Gen 2. Aduh tolong nih USB. Kasih nama tuh yang jangan labil gitu loh. Ntar 3.1 Gen 2, ntar berubah lagi jadi 3.2 Gen 2. Jadi difixin ya ternamanya ya. Ini sih harusnya 3.2 Gen 2 karena udah support USB charging. Terus di sebelahnya ada Thunderbolt 4. Dan ya itu selalu ada di laptop Intel ya, Thunderbolt ya. Dan di sini ada Kensington Lock, terus di sini ada USB Type A lagi harusnya sama. Terus sebelahnya ini adalah USB headphone jack. Jadi lu dapat dua USB Type A 3.2 Gen 2, satu Thunderbolt 4 dan HDMI full size yang dimana itu sangat membantu. Tapi ada satu hal yang menghilang gitu dari laptop ini. Enggak sih, emang belum pernah ada juga sih. Yaitu adalah SD card reader. Yang ya udah pakai dongle aja dah, karena emang gue lumayan nyerah ya untuk nyari laptop yang ada SD card readernya ya. Karena memang sepertinya bukan opsi utama bagi para vendor ya, karena gue nggak tahu kenapa sih, tapi gue udah nyerah nyari SD card reader. Gue bawa dongle aja udah kemana-mana. Dan untuk storage-nya sendiri, laptop ini tuh udah yang gue pakai ya, yang seri i5-nya itu udah include SSD 512
ya kan? Dan masih bisa upgrade lagi 1 biji. Tapi setelah gue bongkar, kemarin gue buka ya, SSD-nya itu bukan SSD yang memang mendahulukan performa. Karena setelah gue lihat itu cuman satu NAND chip doang. Jadi kalau lu mau yang lebih kenceng lagi SSD-nya, sebenarnya itu udah kenceng untuk SSD, latency udah rapet banget. Cuman kalau lu mau lebih kenceng lagi, lu bisa switch SSD itu jadi SSD yang lebih kencang. Mungkin lu bisa ganti ke SSD yang ya minimal 3 GB per detik lah gitu, atau 3000 MB per second gitu untuk write speed-nya. Dan menurut gua udah cukup 512 ya kan. Kalau buat pekerjaan harian untuk orang kantoran mungkin atau anak-anak kuliah yang bikin paper. Tapi kalau untuk gua yang edit, itu pasti akan gua upgrade lagi kalau bisa 4 tera itu SSD-nya. Karena sebanyak mungkin gitu untuk ngedumping data ke laptop. Karena kalau SSD kan untuk dibawa-bawa lebih aman, nggak kayak hard disk yang bisa rusak, dan SSD lebih aman. Dan sudah disediakan 2 slot, which mean ya lu harus utilize itu dengan baik. Nah, lanjut ke bagian RAM, ini adalah alasan gua meminjam yang versi i7-nya. Karena yang punya gua itu 8 GB. Yang di seri i7-nya ini 16 GB. Yang kalau buat gue sih sebenarnya yang kemarin itu udah pas lah. Cuman kalau gue mau mengerjakan sesuatu yang lebih berat, jadi ada bottleneck di RAM-nya. Tapi kalau untuk cukup-cukupan, cukup sebenarnya. Dan gue penasaran untuk yang 16 GB itu di sini bagaimana untuk menangani workload-nya gue. Dan ternyata ya memang seperti pada umumnya ya, emang RAM tuh berpengaruh. Dan sayangnya yang kemarin tuh RAM-nya nggak upgradable, jadi ya gue harus hidup dengan 8 GB itu. Atau gue jual laptopnya jual dulu laptopnya, habis itu gue beli yang versi i7 cuma karena gue salah pilih RAM gitu ya. Itu memang agak konyol sih. Tapi kan kemarin gue ngincer murahnya ya. Dan ternyata gue nggak sangka-sangka pekerjaan gue kok makin berat gitu untuk penggunaan hardware ya. Dan gue butuh yang 16 GB. Dan setelah gue tes, memang ini yang paling cocok. Jadi i7 plus RAM 16 GB. Nah, udah lihat benchmarknya, dan secara performa ya memang tipikalnya 11 Gen-nya Intel. Dan memang untuk keseharian gua sebenarnya i5-nya tuh udah mumpuni banget, cuman yang i7-nya bisa lebih ya kan. Memang so asik gua ngambil yang i5 itu. Lumayan lagi itu harganya kan. Jadi setelah gue coba yang i7 memang gue sedikit keracunan ya. Terima kasih Acer ya. Ini kayaknya nggak gue balikin karena gue udah beli yang i5-nya kan. Ntar gue balikin yang i5-nya deh. Gue masukin ke kotaknya, gue kirim ke Acer. Jadi siapa tahu dia nggak nyadar gitu kan. Dan kalau ngomongin dari segi game sendiri, ya gue cuma main game e-sport sih. Gue udah jarang main game-game yang berat. Dan di sini udah Windows 11, jadi gue tinggal install Android subsystem dan gue install third party store, dan gue bisa download game-game Android gue ya, kayak figurin fantasi, ya kan, bisa ngegacha di sini. Dan itu yang biasa gue lakukan di laptop ini sebenarnya. Jadi kalau ngomongin dari performa gamenya sendiri, karena ini kelihatannya pakai discrete GPU, jangan mengharapkan performa discrete GPU pada umumnya, karena discrete GPU di sini berbeda fungsinya. Di sini tuh pure untuk performa AI dan juga machine learning dari yang gue baca di websitenya Intel ya. Jadi kalau ngomongin performa gaming ya, lo pakai Intel Iris Xe-nya aja yang biasa, bukan Iris Xe Max-nya itu. Xe Max, kayak nama prosesor apa tuh ya? Kayak ada deh yang pakai Max juga deh. Dan kesimpulannya untuk laptop ini, ya karena di price point segini, pasti kalian sudah tahu dong ini laptop buat siapa? Untuk buat pelajar, ya kan? Dan untuk orang content creator. Dan sebenarnya karena dia mumpuni, gue bisa menjamin ini untuk content creator memiliki umur yang cukup panjang ya. Asal Adobe Premiere nggak mendadak naikin spesifikasi minimumnya, ini umurnya panjang. Karena kalau gue pakai itu aman banget. Dan bahkan di versi terbarunya di CC 2022 ini sangat-sangat lancar gitu. Apalagi kan
buat Photoshop itu udah ada namanya Adobe Guru tuh ya. Adobe Guru apa Adobe Sensei? Oh, Adobe Sensei. Yang beberapa editingnya tuh dia pakai AI-nya si Adobe, dan itu memang gue merasakan adanya perbedaan di situ untuk ngomongin speed dalam menggunakan AI-nya karena ada XE Max ini. Dan segitu aja buat gue. Dari gua, bukan buat gua ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday. Jangan lupa follow Instagram pribadi gua di @wi_nko. Dan terima kasih untuk Acer sudah meminjamkan yang i7 ini, tapi yang tergobalikin yang i5. Bye.